Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kutipan Injil hari ini memuat sebuah peringatan dan janji. Melanggar perintah hukum atau yang lebih buruk lagi mengajarkan orang lain untuk melanggar perintah itu membawa kita kepada peringatan tersebut. Dalam Injil Matius bagian lain, Yesus menegaskan peringatan ini dengan sangat kuat. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Pesannya sangat jelas. Jika kamu menyesatkan anak-anak atau orang yang memiliki pengetahuan iman lebih sedikit darimu hingga jatuh dalam dosa, kamu meletakkan batu sandungan di hadapan mereka, dan itu adalah dosa berat yang memisahkanmu dari Allah selama kamu tidak bertobat. Saudara-saudari, janjinya adalah bahwa mereka yang mentaati dan mengajarkan perintah-perintah Allah akan memiliki tempat istimewa dalam kerajaan Kristus. Seseorang tidak harus menjadi guru atau katekis secara formal untuk dapat mengajar orang lain. Kita dapat mengajar melalui teladan hidup yang baik. Orang tua secara khusus memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka agar mentaati perintah-perintah Tuhan. Doa yang baik untuk mengingatkan kita akan komitmen untuk mentaati perintah Allah adalah doa Sema dari tradisi Yahudi. Keseluruhan doa Sema terdiri dari Ulangan bab 6 ayat 4-9, bab 11 ayat 13-21, dan Bilangan bab 15 ayat 37-41. Doa ini dimulai dengan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah-perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, dan haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu. Bicarakanlah itu ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Yesus datang bukan untuk mengubah hukum, tetapi untuk menggenapinya. Menurut Katekismus Gereja Katolik, Yesus mengakui 10 perintah Allah, tetapi ia juga menunjukkan kuasa roh yang bekerja dalam setiap hurufnya. Yesus adalah hukum Allah yang hidup dan bernafas. Hukum ilahi Allah tidak dibatalkan oleh kedatangan Kristus. Sebaliknya hukum itu dipersatukan dan disempurnakan di dalamnya. Dia adalah hukum yang baru yang kita genapi melalui kasih. Perintah-perintah itu semuanya tercakup dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita dapat bertanya kepada diri sendiri apakah kita berusaha memenuhi hukum Allah setiap hari dengan mengasihinya di atas segalanya dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.